Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa Murian Putri dari kelas 11 MIPA 2 ingin memimpin tadarus pada pagi hari ini. Sebelum memulai tadarus, marilah persiapkan Al-Qur'annya dan bagi yang muslimah untuk mengenakan hijabnya. Lalu sebelum memulai tadarus, marilah kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah buka Al-Qur'annya surat An-Nahl ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatadilla qadamun ba'da thubutiha wa taduqu su'a bima sadattum an sabilillah walakum adabun azim. Wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila. Innama indallahi huwa khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin. Wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibat walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama
مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم Sadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat menipu di antaramu yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapatkan azab yang besar. Dan janganlah kamu juga perjanjian dengan Allah dan harga murah, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberikan balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.
Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ngada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Katakanlah Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seseorang manusia kepada Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal inilah adalah Al-Quran, adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Al-Quran, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah yang pembohong. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan oleh Allah, kecuali oleh orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dan beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah oleh orang yang lalai. Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu Maha benar-benar pengampun dan Maha penyayang. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa arlimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa ajrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa man fil ard. Man zalladzi yasfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lijalaalika wal yatimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa. Faya qadiyal hajat, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal aqwa inda hisab. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma wa husna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian tadarus dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo semuanya, nama saya Sulaik Al-Ghadfani dari 10 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban kita seumur hidup. Sebagai anak, kita harus menyayangi mereka, mengasihi mereka, tidak merepotkan mereka, membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel lantai, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sangat memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena ridho Allah Subhanahu wa taala adalah ridho orang tua juga. Dan murkanya orang tua merupakan murkanya Allah Subhanahu wa taala juga. Maka dari itu, berikut adalah hikmah-hikmah dari berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, ridho orang tua sama dengan ridho Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi, jangan sampai kita berbuat tidak baik kepada kedua orang tua kita. Karena murkanya orang tua sama dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahagianya orang tua
juga bahagia di mata Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Isra ayat 23. Yang berarti, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkan perkataan yang baik-baik. Itu ada di Quran surah Al-Isra ayat 23. Dan ayat selanjutnya yaitu yang berarti, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Yang kedua, dimudahkan segala urusan di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu, agar diutamakan pandangannya. Hadis tersebut merupakan hadis riwayat Ahmad. Untuk itu, jika kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, percayalah bahwa segala urusan yang ada di dunia maupun di akhirat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita dekat dan sering bersilaturahmi kepada kedua orang tua kita, maka kita akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini merupakan salah satu bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berarti, ridho Allah yang terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua pula. Hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya, yang keempat adalah mendapatkan janji surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahfum hadis pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau pun menjawab, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau pun menjawab lagi, berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut, kita telah mengetahui bahwa janji Allah sangat-sangat luar biasa kepada umatnya. Anda cukup berbakti kepada kedua orang tua semasa beliau hidup sampai tiba saatnya meninggal. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi Anda yang melakukannya. Yang kelima, dipanjangkan dan diberkahi umurnya. Siapa yang tidak ingin umur panjang di dunia? Semuanya mau, bukan? Namun semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kemudahan jika ingin memiliki umur panjang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu berbakti kepada kedua orang tua kita dan selalu berusaha membuat mereka bahagia walau dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Dari kelima hikmah yang sudah saya sampaikan tadi, semuanya tidak terlepas dari membahagiakan orang tua, karena orang tua merupakan orang yang paling berjasa pada hidup kita. Apabila orang tua kita sudah tiada, kita bisa memberikan hadiah kepada kedua orang tua kita, yaitu berdoa untuk mereka. Selain itu, mengirim Al-Fatihah kepada mereka dan juga berziarah ke makamnya. Oleh karena itu, selagi ada, sayangilah orang tua kita dan janganlah kita lupa untuk selalu mendoakan
orang tua kita rezeki yang banyak, rezeki yang halal, lalu doakan agar umur mereka panjang dan berkah. Sehingga apabila kita sudah sukses, orang tua kita bisa melihat kesuksesan kita dan dapat membahagiakan kedua orang tua kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.